Posyandu. Program Tuhanmu, ayatnya jelas. Yang dibantu oleh kader Posyandu itu adalah masyarakat prioritas yang tidak bisa meminta. Balita, ibu hamil, lansia, prasejahtera, dan mereka ada di lingkungan kita. Tiga ini adalah makhluk Allah paling lemah di muka bumi, dan mereka adalah tetangga kita. Benar kan? Forum ini membawahi para kader Posyandu dan para ustadz-ustazah selain dari BKPRMI. Ya, jadi FKP ini membina, mengayomi para hamba-hamba Allah yang tidak terperhatikan karena yang selama ini kader Posyandu memang insya Allah ikhlas bekerja. Begitupun ustadz-ustazah. Dalam hal ini saya di sini kebetulan sebagai koordinator Posyandu Kecamatan IB1 ke Kelurahan Lorok Pajo. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut akan langsung dari EKBI Ananda Misnan. Mungkin sedikit dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu, terkhusus Ketua Mushola Ringadul Jannah Taman Surga ya Pak. Amin. Dan hari ini kita dapat berkumpul bersama di Taman Surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat, para kader Posyandu, Ibu Eka Elida selaku koordinator kader Posyandu, guru saya Ustaz Sukardi, sahabat saya Cak Nuh, dan Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beri kita rahmat, pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangkaian sosialisasi program Kartu Aman Kehidupan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada seluruh para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para alim ulama, para pemimpin bangsa, para pendiri bangsa, pada orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, kepada kita semua dan sahabat-sahabat kita yang belum sempat hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Misnan. Saya mohon maaf Bapak Ibu karena di usia saya yang masih sangat muda dan yang harusnya masih terus banyak belajar. Apabila nanti ada sesuatu yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya memang harus masih banyak belajar Bapak-bapak, terutama tentang etika, sopan santun, tata krama dan lain sebagainya. Terus saya juga minta maaf, ini saya baru pulang dari kerja Pak. Saya kesehariannya ngantornya di PT Batubara Mandiri. Nah, jadi saya hari ini pakai etis kurang sopan sebenarnya Pak. Jadi karena dari kantor tadi langsung ke sini dikabari teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kiranya kurang sopan bahasa penampilan saya hari ini. Sebelumnya kami perkenalkan, kami semuanya adalah tim relawan dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Terlebih dahulu kita kenalan dulu apa itu Forum Kader Posyandu Indonesia. Forum Kader Posyandu Indonesia ini di halaman paling depan ini Pak, kami adalah wahana kepedulian masyarakat. Wahana kepedulian masyarakat untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi bersama-sama membangun baik materi ataupun non materi.
terkhusus pada masyarakat prasejahtera yang ada di lingkungan masing-masing untuk kemajuan rakyat bangsa Indonesia. Kami legalitasnya jelas Pak, ada. Kami terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Iya, Bang. Jadi legalitasnya kami kenapa langsung urus sampai Indonesia, sampai ke pusat? Karena target kami adalah Indonesia, bukan hanya di Palembang dan Sumatera Selatan, tapi di Indonesia. Nah, ini legalitas resminya nanti saya tinggal Pak RT-nya ya, Pak RW-nya atau Pak RT-nya. Jadi sebagai bukti bahwasanya Forum Kader Posyandu Indonesia resmi dan diakui oleh pemerintah keberadaannya. Nah, kantor kami ada di samping Istana Gubernur, di Jalan Lingkar Istana, Blok C1. Kami terbuka untuk umum bagi bapak-bapak mungkin yang mau mampir ke sana, mau diskusi. Selama kami tim ada di sana ya Pak, karena kami kebanyakan di lapangan kadang-kadang. Kemudian Forum Kader Posyandu Indonesia sebenarnya secara programnya kami sudah lama Pak, dari 2006 sebenarnya. 2006 kami sudah berjalan di kegiatan. Hanya saja kami tidak bisa mengajak orang lain. Kalau kata orang siapa muda ini kan itu Pak. Makanya kami bentuk wadah Forum Kader Posyandu Indonesia 2018. Dan beliau adalah salah satu tim yang tidak setuju sebenarnya bikin forum itu Pak. Kenapa? Di tim kami tidak ada yang tidak setuju bikin forum. Kalau lah bikin forum, bikin organisasi, bikin politik mudah tuh Pak. Benar Pak? Nah, bikin kelompok baru. Tapi kita tidak bisa mengajak masyarakat kalau kita tidak legal, tidak jelas keberadaannya. Benar nggak Pak? Nah, jadi Forum Kader Posyandu Indonesia dibentuk secara resmi 2018. Terus kemudian dikukuhkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Ini di halaman 2 nih Pak. Ini fotonya hitam putih itu masih jelas tadi ya Gubernur kita Pak ya. Nah, terus juga didampingi Wali Kota Palembang di hadapan 6.000 kader posyandu. Nah, jadi visi dari Forum Kader Posyandu Indonesia yaitu memberdayakan potensi masyarakat sekitar. Kami ada hari ini visinya adalah bagaimana memberdayakan potensi masyarakat sekitar agar peduli dan sayang kepada masyarakat prasejahtera di lingkungannya masing-masing. Sejauh ini masyarakat kita banyak peduli Pak, banyak sayang kepada masyarakat prasejahtera. Hanya saja terkadang kurang terkondisi dengan baik atau terorganisir. Nah, harapan kita bersama-sama bagaimana masyarakat ini yang punya kebiasaan berbuat baik, nah ini makin terkontrol di lingkungannya masing-masing, sehingga terciptalah masyarakat prasejahtera peduli dan sayang kepada masyarakat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera peduli dan sayang kepada masyarakat prasejahtera di lingkungan masing-masing. Itu adalah visi utama dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Nah, kemudian misinya yaitu membantu kelompok masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Pemberdayaan yang paling penting adalah pemberdayaan secara mental Pak, secara karakter. Nah, pemberdayaan ini macam-macam. Nah, salah satunya sebenarnya di masyarakat ini banyak sekali program-program yang sudah baik, sudah bagus. Nah, hanya saja kadang-kadang kurangnya edukasi kepada masyarakat sekitar untuk lebih dikontrol. Tapi ini di beberapa tempat saja Pak. Nah, sebenarnya masyarakat Palembang ini tingkat berbuat baiknya cukup tinggi Pak, luar biasa. Di kompleks saya aja itu untuk program kartu amal kehidupan itu donaturnya 280 Pak, dari 450 kakak rumah. Karena RT saya itu kompleknya satu RT, satu perumahan. Itu di Kalidoni itu didata di bulan April, Mei, Juni. Di bulan Juni itu tembus hampir 5.000 donaturnya Pak. Nah, jadi ini satu kecamatan. Jadi ternyata tingkat kepedulian masyarakat di sekitar kita ini tinggi Pak. Masih banyak masyarakat yang peduli. Nah, itu. Kemudian menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis antara masyarakat sejahtera dengan masyarakat prasejahtera. Bagaimana masyarakat yang sejahtera dan prasejahtera ini tidak ada kesenjangan sosial Pak. Jadi mereka ini peduli dan sayang. Jadi nggak ada batasan-batasan gitu. Selanjutnya dasar pemikiran.
Oke, dasar pemikiran yang pertama, kenapa ada Forum Kader Posyandu Indonesia? Dasar pemikirannya yang satu pertama kali adalah salah satunya ada di lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di sini ada 2 poin, Pak. Membangun generasi bangsa melalui jiwa dan juga badan. Membangun jiwa generasi bangsa melalui agamanya masing-masing. Di Indonesia mayoritas agamanya Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Berarti membangun generasi umat Islam yang ada di Indonesia adalah bagaimana generasi Indonesia itu kembali kepada Quran. Setuju ya Pak ya? Jadi generasi Muslim Indonesia adalah generasi yang Quran. Maka Forum Kader Posyandu Indonesia program pertama adalah peduli guru ngaji. Setiap hari Sabtu kita laksanakan pelatihan gratis untuk guru ngaji. Itu semua mereka termasuk transport, makan, snack itu sudah ditanggung. Jadi di antara tim kami relawan ini beberapa ada juga yang jadi donaturnya Pak. Nah itu. Jadi kami murni organisasi yang nirlaba, tidak ada keuntungan dan tidak ada kepentingan politik. Jadi memang murni dari sahabat-sahabat yang memang peduli di kegiatan sosial. Nah, bangun jiwa tadi melalui guru ngaji, bangun badan melalui makanan yang sehat. Makanan yang sehat, kemudian perkembangan yang baik dipantau setiap bulan di mana Bu? Posyandu. Bangun jiwa melalui guru ngaji, bangun badan melalui posyandu. Posyandu adalah garda terdepan membangun generasi bangsa supaya sehat. Bayangkan kalau nggak ada posyandu Bu, berapa juta generasi kita yang kena polio? Berapa juta generasi kita yang kena apa tuh BCG? Ada posyandu digaji nggak Bu? Masa iya balita ke rumah Pak RT minta beras 20 kilo Pak RT? Kan tidak mungkin Pak. Ibu hamil, apa kamu mungkin kan suruh berjalan, suruh bekerja? Benar. Lansia prasejahtera. Balita, ibu hamil, lansia prasejahtera. Ada nggak di lingkungan kita Bu? Banyak. Kumpulnya di mana? Posyandu. Jadi kader posyandu bukan mengerjakan program manusia, program Tuhanmu. Ayatnya jelas. Yang dibantu oleh kader posyandu itu adalah masyarakat prioritas yang tidak bisa meminta. Balita, ibu hamil, lansia, prasejahtera. Dan mereka ada di lingkungan kita. 3 ini adalah makhluk Allah paling lemah di muka bumi dan mereka adalah tetangga kita. Benar gak? Mohon maaf nih, kalau mungkin kita selama ini kejauhan, berbuat baiknya, sedekahnya, transportnya ke luar negeri, ke luar pulau, tapi di tetangga kita masih ada yang stunting. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Mereka tetangga kita. Kemudian dasar pemikiran selanjutnya di surat An-Nisa ayat 9. Jangan meninggalkan generasi bangsa yang lemah. Jangan meninggalkan generasi bangsa yang lemah. Berarti ketika kita hidup di satu tempat, ada tetangga kita yang stunting, sedangkan kita harus bisa berbuat sesuatu, tapi kita tidak berbuat apa-apa karena nggak buat ayat ini. Jadi lemah ini 2 juga, lemah secara mental dan juga lemah secara fisik. Lemah karakter, lemah agamanya, juga lemah secara fisik. Biar enggak lemah secara agama, makanya program kami ke guru ngaji Pak. Kasih pelatihan guru ngaji, support programnya. Yang belum ada Quran terjemah, support Quran terjemahnya. Biar anak-anak belajar Quran terjemah sejak dini Pak. Kemudian biar anak-anak kita tidak stunting, bagaimana kita mengkondisikan masyarakat sekitar, ayo sama-sama peduli gotong royong kepada mereka. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 36, berbuat baiklah dari mulai ibu bapak kita, karib kerabat, tetangga ya, anak-anak yatim, tetangga yang dekat, baru yang jauh. Jadi berbuat baik itu ada aturannya Pak, dari yang dekat dulu baru yang jauh. Nah muncullah satu program lain, kartu amal kehidupan. Ini bentuk kartunya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita bagikan Bapak. Terus prinsip berbuat baik itu sama kayak bisnis Pak. Sebenarnya kalau kita pikir, kalau bisnis ini Pak, gimana dari duit 500.000 ini Pak, duit 500.000 ini bisa dapat mobil banyak, Pak, rumah banyak, tanah banyak, duit banyak, istri siko Bu, banyak.
Kalau banyak lah salah mulu, nggak ajak balik aku. Nah, sama berbuat baik juga sama Pak, dengan modal yang seadanya, dengan tidak ya, modal yang tidak besar, tapi punya efek yang besar, dampak yang besar, berkelanjutan. Bagaimana caranya? Gotong royong, membangun sistem. Kalau misalkan anak stunting di posyandu sekitar, masyarakat prasejahteranya, mohon maaf, hanya Pak RT yang sedekah tiap bulan. Yang masuk surga Pak RT sendiri atau ada yang lain? Pak RT sendiri. Makanya berbuat baik kita juga harus ngajak yang lain Pak. Di surat Al-Ma'un itu jelas. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghati anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kita tidak ngajak memberi makan fakir miskin, kenapa? Apalagi nggak sedekah. Nah, kader posyandu kalau misalkan keliling nanti bawa kartu amal kehidupan, Bu. Kalau kader posyandu keliling, Bu, bawa kartu amal kehidupan, tawarkan kepada masyarakat. Kader posyandu itu bukan ngemis, Bu, tapi jelas ayatnya. Kader posyandu hendak mengajak, tawarkan kepada masyarakat. Ayo berbuat baik melalui sistem yang sudah ada. Posyandu, balita, ibu hamil, lansia, prasejahtera, makhluk Allah paling lemah, tidak bisa minta. Ada di lingkungan kita. Kumpulnya di mana, Bu? Posyandu. Kenapa kami bapak-bapak lanang ini? Bapak-bapak ngurusin posyandu? Karena ada ayatnya Pak, ada perintahnya. Jadi kader posyandu jangan minder Bu, keliling bawa kartu amal kehidupan, bukan minta sumbangan. Tapi ingat, di dalam harta kita semua ada hak masyarakat prasejahtera yang meminta dan tidak bisa meminta. Kader posyandu hanya mewakili masyarakat yang tidak bisa meminta. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian didatangi kader posyandu, harus bersyukur nggak Pak? Karena yang ngambil manusia. Lah kalau Allah yang ngambil, bahaya nggak Pak? Lebih ngeri lagi. Setiap saat, kapan saja, dan bisa apa saja. Benar nggak Pak? Karena di dalam harta kita ada haknya mereka. Kalau kita tidak sampaikan, berarti memakan hak orang lain. Nah, itu. Benar ya Pak ya, Bu ya? Selanjutnya kartu amal kehidupan. Ini moto programnya adalah bukan seberapa banyak jumlah donasi, bukan Pak, tapi seberapa banyak masyarakat peduli. Jadi terserah Bu, ibu-ibu ke rumah masyarakat bawa.